Selamat datang di Kota Palu. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini terkenal dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam. Namun, siapa sangka kota ini juga mulai dikenal sebagai pusat pertanian yang beraneka ragam. Salah satunya pusat agrowisata budidaya anggur di Indonesia. Budidaya anggur di Palu dimulai beberapa tahun yang lalu ketika beberapa petani mencoba menanam anggur sebagai alternatif tanaman yang bisa mendatangkan nilai ekonomi tinggi. Anggur di Kota Palu itu namanya masuk di Kelurahan Boyoge itu pada tahun 1985. Terus 87 masuk di pekarangan di Kelurahan Boyoge, khususnya itu di Boyoge. Nah, pada tahun 89 baru masuk di kebun. Nah, itu. Tahun 89 baru sudah menyebar di kebun semua tuh. Kalau masuknya dulu pertama anggur itu kan di Boyoge. Nah, kita dari Kelurahan Duyu masuk juga sebagai anggota di sana. Awalnya kita masih istilahnya perorangan. Nah, sekarang kan Pak Wali programkan untuk di kampung Kelurahan Duyu ini menjadi kampung anggur, jadi kita bentuk kelompok. Sekarang kelompok di sini kan sudah 4 kelompok kalau tidak salah. Ada beberapa lagi yang tapi tidak terlalu banyak, sekitar 5 varietas yang ada di Kelurahan Boyoge pada waktu itu. Probolinggo biru, kalau namanya sekarang Probolinggo 81. Itu yang sangat cocok karena Palu ini kan panas matahari. Biar dia hujan, lebih cocok lagi dia di panas matahari. Nah, tidak seperti dulu memang banyaknya itu anggur. Nah, kalau dulu itu sampai kurang lebih 4.000 pohon. Dulu masuknya. Nah, kalau sekarang kemarin tinggal ratusan saja yang ada di Kelurahan Boyoge. Pohonnya di sini ada 125 pohon. Melalui kerja keras dan inovasi, para petani di Palu berhasil mengembangkan metode budidaya anggur yang cocok dengan kondisi lokal. Saya Pak Buldan, Ketua Kelompok Anggur Efresh, Kelurahan Duyu. Saya ini petani anggur dari umur masih SD, saya sudah piara anggur memang. Nah, saya panggil teman-teman di sini untuk bikin kelompok. Jadi sekarang kita punya anggur sudah 300 lebih, ya 300 pohon lebih. Nah, luasnya sekitar 0,5 hektar, Bu. Ya, sudah berproduksi 3 kali panen. Nah, panen kemarin kan masih buah-buah liar. Buah kedua sudah panen kita sudah 100 kilo lebih kemarin. Ya. Budidaya anggur di Palu tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Nama saya Saifuddin. Saya sebagai ketua di kelompok anggur Duyu Bangkit. Duyu Bangkit awalnya itu terbentuk dari tenda pengungsian sebenarnya. Nah, di situ cuman ber-6 orang pemuda yang kumpul-kumpul karena tidak ada pekerjaan. Nah, salah satu dari teman kita akhirnya bicara, bagaimana kalau kita tanam anggur? Nah, di situ kita, oke, kalau begitu kita bertani anggur saja karena pekerjaan waktu itu memang tidak ada. Nah, akhirnya kita pertama buka lahan yang ini, kita tanam langsung 200 pohon. Nah, di situ kemudian berkembang terus sampai sekarang ini sudah 1.000 pohon lebih dan ada di 12 titik. Nah, di Duyu Bangkit ini berkembang terus dan sekarang punya tambahan lagi 1 lahan yang kita kembangkan untuk kedepannya untuk varietas terbaru juga. Sekarang kami kembangkan di sini masih sementara 12 varietas dan ketambahan lagi 1 varietas terbaru yang dari Korea, berarti 13 varietas. Varietas terbaru dari Korea untuk sekarang belum produksi ya, paru umur 6 bulan. Nah,
Nah, itu yang sementara kita kembangkan bagaimana nanti ke depannya. Mudah-mudahan bisa berproduksi. Insya Allah cocok dengan iklim Palu dan bisa berproduksi banyak. Semua penjualan itu masih di seputaran kebun. Belinya rata-rata dari masih seputaran Sulawesi, terutama kota Palu. Keberhasilan budidaya anggur di Palu ini juga tidak lepas dari kerjasama dan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan komunitas pertanian. Kenapa saya duduk di sini? Karena inovasi baru yang mengantar saya sini. Saya selalu suka mendidik. Yang beginian, kalau lihat di umum biasa aja, palingan saya. Terima kasih, pemerintah berterima kasih pada Anda. Tolong dibina ini jangan akadis ini jangan dilepas, dikawal. Kenapa? Bapak berhenti kawal kalau BP-nya 1 tahun, produksinya panen 3 kali, bisa saja 6 bulan dia BP, kemudian biayanya diturun 100. Tolong diperhatikan. Kalau perlu ada percobaan dalam binaan yang doktor itu profesor ini yang dilepas. Ya, makasih ya. Aku bangga dengan Anda. Perhatian dari pemerintah itu sangat luar biasa. Jadi terima kasih untuk pemerintah Kota Palu dan Dinas Pertanian Kota Palu dan Provinsi. Dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan terima kasih sudah diselenggarakannya Bintek di Kebun Anggur Duyu Bangkit. Awalnya 3 tahun, kemudian budidayanya gimana, kemudian tadi ada permintaan copor, insya Allah kami bantu, kemudian pendampingan kita bantu dari pusat. Kami sudah minta Pak Dijen Direktur segera turunkan tim pendampingan. Terkait perkembangan anggur di Kota Palu semakin berkembang, terutama di tahun ini ada 13 varietas yang ada di sana dan sudah berkembang ke 13 titik di seluruh kelurahan dan kecamatan. Sehingga kami dari Dinas Pertanian sendiri mendukung kegiatan mereka dan setiap tahunnya kami memberikan bantuan sehingga mereka bisa mandiri untuk pengembangan anggur di daerah Duyu tersebut. Kemudian memang kami terkendala dengan SDM, fasilitas dan infrastruktur yang ada. Maka dari itu kami mengharap dari provinsi ataupun pusat bisa memberikan bantuan kepada petani-petani anggur di Kota Palu, di mana Bapak Gubernur sendiri menginginkan anggur tersebut bisa berkembang semakin merata di Kota Palu. Dan untuk itu kami sendiri dari Dinas Pertanian dan atas inisiatif Bapak Wali Kota mengirim petani anggur dari Duyu untuk belajar ke Korea. Sehingga mereka sekarang sedang mengembangkan anggur yang berasal dari Korea tersebut. Mereka juga membina para ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar Duyu untuk menanam anggur di wilayah masing-masing. Perkembangan budidaya anggur di Kota Palu adalah bukti nyata bahwa dengan semangat dan inovasi, tantangan bisa diubah menjadi peluang.